Selamat pagi Bapak Ibu kelas sekolah minggu, dewasa dan dewasa senior yang saya kasihi. Mengucap syukur pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita akan membahas pelajaran kelima hari ini, pagi ini di buku Triwulan keempat mengenai baptisan dan perjamuan Tuhan. Dan judul pelajaran kelima kita pagi hari ini yaitu makna baptisan dari Roma 6 ayat 1 sampai 5. Tapi sebelum kita lebih jauh belajar bersama-sama, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami mau belajar bersama-sama pelajaran kelima tentang makna baptisan pada pelajaran sekolah minggu kami. Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga pelajaran ini sungguh-sungguh boleh membekali hidup kami, menolong kami, memberi kami pengertian dan pemahaman yang baik. Terutama pelajaran ini bisa kami hidupi dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu dan ini hidup kami. Kami siap untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelas dewasa dan dewasa senior, mungkin hampir sebagian besar dari kita semua sudah dibaptiskan. Kita sudah pernah belajar bersama-sama tentang apa itu makna baptisan di dalam kelas baptisan. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat pelajaran ini, dan kiranya pelajaran ini juga boleh menolong kita sehingga kita bisa mengajarkan ini kepada anggota gereja yang mungkin belum berani memberi diri, belum siap memberi diri dibaptiskan. Atau ini bisa kita sampaikan, jelaskan, ajarkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita, atau kepada setiap orang yang mau untuk belajar bersama-sama tentang apa itu baptisan. Dan selama hampir 20 tahun saya mendampingi suami di dalam pelayanan sebagai istri gembala. Saya banyak belajar dan berpengalaman dengan jemaat-jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan, orang-orang yang baru bertobat, yang mengaku percaya Tuhan dan memberi diri untuk dibaptiskan. Ada yang dengan mudah memberi diri untuk dibaptiskan, tetapi ada juga yang sulit untuk memberi diri, membuka hati untuk dibaptiskan dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi ada juga yang ketika dia dengan mudah memberi diri untuk saya siap dibaptiskan, hanya karena alasan-alasan supaya syarat dia untuk menikah atau syarat untuk dia bergabung menjadi anggota gereja baptis itu bisa mudah terrealisasi. Nah, dalam pelajaran 5 ini makna baptisan lebih daripada itu. Karena makna baptisan bukan hanya sekedar ini menjadi syarat untuk kita mau menikah atau syarat untuk kita menggabungkan diri menjadi anggota gereja baptis. Ini nanti akan dilihat pada pelajaran-pelajaran ke depan di minggu-minggu yang akan datang, pelajaran 7 atau pelajaran 8. Tetapi mari kita melihat bahwa pelajaran kelima ini, makna baptisan adalah begitu sangat dalam dan begitu sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 5, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan seperti ini: mati dan bangkit dengan Kristus.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, di dalam buku murid kita, pendahuluan di situ digambarkan bagaimana baptisan mengandung makna penyatuan. Gambarannya di situ seperti ketika ada dalam satu upacara pernikahan, ada mempelai pria dan wanita menyalahkan lilin dua menjadi satu, di mana baik mempelai pria dan wanita mereka adalah dua pribadi yang terpisah, tetapi mereka disatukan dalam satu ikatan pernikahan yang suci dan tidak terpisahkan kecuali maut. Begitupun baptisan bermakna penyatuan dengan Kristus. Dalam Roma 6 ayat 3 tadi sudah kita baca bersama, kalimat telah dibaptis dalam Kristus berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Memang penyataan dengan Kristus terjadi pertama-tama saat kita mengambil keputusan percaya Yesus, mengaku dengan mulut dan hati, dan kita mau percaya Yesus, mau bertobat. Tetapi penggambaran ini akan benar-benar terjadi pada saat kita memproklamirkan, kita menyatakan kepada banyak saksi bahwa kita memberikan diri kita untuk dibaptiskan. Dan mengapa setelah kita mengaku percaya dan bertobat, kita harus mengalami satu proses di mana biasanya kita masuk pada kelas baptisan sebelum kita dibaptiskan. Ini karena baptisan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Ya, walaupun memang baptisan tidak mengandung makna keselamatan karena baptisan tidak menyelamatkan, tetapi orang yang sudah mengaku percaya harus benar-benar ada pada satu fase di mana dia paham, dia menyadari, dan dia mau menghidupi makna di dalam penyatuan dengan Kristus. Dan ini harus dia pahami sebelum dibaptiskan dan sesudah dibaptiskan, karena dari hidupnya harus terlihat bukti-bukti dari penyatuan dirinya dengan Kristus, yaitu dia ada pada perubahan hidup yang baik, ada pada kedewasaan rohani yang benar. Nah, ini makna yang pertama yang tergandung di dalam baptisan, yaitu pertama adalah penyatuan diri kita dengan Kristus, dan itu dilambangkan dengan baptisan. Yang kedua, baptisan bermakna kematian bersama Kristus. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam air oleh pendeta, orang itu sedang menggambarkan dirinya mati bersama Kristus. Itu tadi sudah kita baca di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Dan ini menggambarkan bagaimana Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu juga kita menguburkan dosa-dosa kita dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan kita mau menanggalkan kehidupan kita yang lama.
Dan orang yang menyatu dengan Kristus berarti dia sudah mati terhadap dosa-dosa, dia sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dan apakah godaan dosa masih ada? Pasti masih ada. Tetapi ia tidak akan menanggapi dosa itu dan tidak akan bermain-main dengan dosa itu lagi, karena dia sudah mengambil keputusan untuk menyatu dengan Kristus. Itu berarti dia siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Dan makna baptisan yang ketiga adalah kebangkitan bersama Kristus. Nah, ketika seseorang dia diangkat dari dalam air oleh pendeta, orang itu sedang menggambarkan dirinya dibangkitkan dengan Kristus. Roma 6 ayat 5 tadi sudah kita bacakan. Dan dia akan bangkit dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Dan dalam hidup yang baru ada kuasa dan kesanggupan untuk hidup berkenan kepada Allah dan hidup semakin serupa dengan Allah dari hari ke hari. Apakah kemudian orang itu masih bisa berdosa? Pada kenyataannya bisa, ya. Tetapi ketika dia hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia hidup dengan sungguh-sungguh di dalam pertobatan dia tidak akan lagi dengan sengaja berkubang atau bermain-main dalam dosa. Dia tidak akan lagi kembali kepada cara hidup dia yang lama. Dan ketika dia sudah benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang baru, dia akan membuktikan bahwa dia sudah benar-benar menyatu dengan Kristus. Dengan cara apa? Dia akan sungguh-sungguh menaati setiap firman Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh akan menghidupi setiap kebenaran yang dia peroleh. Dan inilah yang menjadi 3 makna penting, 3 makna besar, 3 makna mendalam dari arti baptisan. Jadi makna baptisan ini dengan jelas bukan hanya menjadi sebagai syarat, ya, syarat untuk menikah atau syarat untuk menggabungkan diri menjadi anggota gereja baptis, tetapi ini menjadi makna yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus kita jelaskan, yang harus kita ajarkan, yang harus kita beritahukan kepada setiap anggota gereja, setiap anak, cucu, menantu, orang-orang terdekat kita yang mau siap memberi diri untuk dibaptiskan, atau yang masih tertutup untuk memberi diri dibaptiskan. Makna dari baptisan ini lebih dari sekedar hanya sebagai syarat-syarat tertentu, tetapi ini lebih kepada tadi, pertama, penyatuan diri kita dengan Kristus, dan kedua, kita bangkit, kita mati dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita mati atas dosa-dosa kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita bangkit bersama dalam kemuliaan Kristus, dan kita hidup dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru. Dan inilah yang menjadi alasan kuat, alasan penting yang mendalam pada pelajaran kita pada pagi hari ini, pelajaran kelima, yaitu tentang makna dari baptisan. Kiranya di kelas-kelas kita masing-masing nanti, di dalam penerapan kita akan boleh berdiskusi bersama-sama, kita akan punya banyak kesempatan untuk saling menolong, saling memberi pengajaran yang baik, dan kita boleh berdiskusi bersama-sama bagaimana ketika kita sudah ada di dalam hidup yang baru bersama Tuhan, kita akan sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh
menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan ini pelajaran yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menolong kita dan memberi pengertian dan penjelasan bahwa makna baptisan itu sangat dalam, sangat besar, karena ini mengandung 3 arti yang tadi. Dan ini didasari di dalam Roma 6 ayat 1-5. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memberi waktu untuk kami mendengarkan akan penjelasan pelajaran 5 pagi hari ini. Tuhan, terangi hati kami, dan Tuhan tolong biar Roh-Mu yang kudus, Engkau sendiri yang akan menerangi, Engkau sendiri yang akan menolong memeteraikan firman ini dan memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada kami. Dan biar kiranya Roh Tuhan yang akan sungguh-sungguh menolong kami, sehingga firman ini akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memberi penjelasan, menolong orang lain untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang, dan kehidupan kami sungguh-sungguh didapati benar dan setia di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus kami